serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Laki-laki itu mengira kalau itu adalah sebuah bom tua yang sewaktu-waktu berbunyi sendiri dan menandakan kalau di telaga itu sudah terjadi sesuatu. Mereka bodoh. Tolong, itu bukan bom tua. Mataku melihat kalau yang tergantung di sudut ruangan ini adalah mayat busuk seorang gadis cantik. Kandunganku ini sudah agak besar. Itulah, aku tidak mau terulang lagi kejadian yang pernah terjadi. Aku ingat persis bagaimana nasibnya dia sekarang. Misteri Mini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-9 dengan judul Misteri Telaga Angker. Naskah karya Arif Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Misteri Telaga Angker, suatu kisah penuh kelabu mengenai kegagalan perkawinan Jai Singgih dengan Gilam Cahya yang sedang hamil muda. Juga mengisahkan sepak terjang kejahatan Mini Pelet, si jelmaan makhluk siluman ular, penghuni gunung Ciremai yang penuh misteri. Dalam seri yang ke-13 ini, didukung oleh Billy sebagai Wong Bagus Muda, Harry X sebagai Ki Barjam Muda, dan Henny sebagai Arnul. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Wong Bagus masih berdiri dengan wajah penuh keringat. Dia kelihatan sedang bingung karena permintaan Barja, di mana dia harus bersedia menyerahkan sebagian kekayaannya kepada Barja. Karena dia mendapat ancaman, kalau dia tidak memenuhi permintaan Barja itu, maka Arnul istrinya, yang juga adik Barja itu, akan dibawanya pergi. Bagaimana mau Bagus? Ayo, kau harus berani menjawab. Kau harus menyerahkan dengan rela sebagian kekayaanmu padaku. Karena kau sudah memiliki Arnum adikku. Kalau tidak, Arnum istrimu akan aku bawa pergi, ya? Kau terlalu, Barja. Aku sudah banyak bersabar. Aku sudah banyak mengalah. Ya? Kau sudah banyak menghabiskan uangku, sebagian perhiasanku, dan semuanya kau habiskan demi Jacudi. Kini kau menuntut agar aku menyerahkan sebagian hartaku. Apakah kau gila? Bukankah semua itu pun untuk Arnum, Barja? Arnum adikmu yang juga istriku. Semua yang aku miliki juga miliknya. Untuk kami, untuk kebahagiaan masa depan anak-anak kami. Kenapa kau akan memintanya? Bukankah kau bisa memberi sebatas yang aku beri? Tapi tidak harus kau miliki sebagian harta yang ada, Barja. Itu semua bukan milikku. Semua kekayaanku warisan almarhum kedua orang tuaku, Barja. Itu terserah padamu. Tapi jangan kau salahkan aku jika Arnum aku bawa pergi. Dan kau tidak akan lagi melihat semua yang ada di rumahmu ini.
Kau akan membunuhku? Entahlah, itu hanya angan-angan yang ada pada pikiranku. Cepatlah, jawab, apakah kau mau memenuhi permintaanku itu? Baik, aku akan penuhi permintaanmu itu. Tapi ingat, kau jangan ganggu aku lagi. Kau jangan tinggal di rumahku ini. Biarkan aku hidup bersama Arno. Itu soal mudah. Aku memang tidak akan mengganggu kalian lagi. Hiduplah kalian berbahagia. Aku kini akan pergi. Asalkan sebagian harta kekayaanmu sudah jadi milikku. Pergilah. Barja melangkah pergi sambil tertawa senang. Wong Bagus memang takut sekali dengan laki-laki itu. Pemuda itu kemudian melangkah masuk ke kamarnya. Melihat istrinya Arno sedang menangis di tempat tidurnya. Kau pasti memenuhi permintaan Kakang Barja. Permintaan itu terlalu gila. Maafkan kakakku. Gila memang terlalu. Aku merasa bersalah denganmu. Aku mau. Ini semua demi cintaku padamu, Arno. Aku takut pada Barja. Aku tidak mau kebahagiaan kita lenyap. Aku tidak mau kehilangan kau hanya karena ulah Barja. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Aku malu sekali denganmu. Entah sudah berapa banyak kau mengeluarkan uang dan perhiasan yang dihabiskan oleh Kakang Barja. Aku malu. Sabarlah istriku. Tapi kita tidak bisa diam terus-terusan. Kita sudah terlalu sadar sekali. Ajang Dawini begitu. Kau harus menentukan sikapmu. Jangan terus menuruti kemauan Kakang Barja. Kau lihat sendiri, perhiasan kita sudah habis. Sampai perabotan rumah tangga kita dijualnya. Bagaimana kalau sekarang habis oleh dia? Tidak. Sudahlah, Arno. Sudahlah. Kini aku harus bisa berusaha sendiri. Aku akan kembali seperti biasa. Aku akan meneruskan berdagang ke desa-desa lain. Semua itu demi kita, demi anak-anak dan masa depannya nanti. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Kalau sering keluar desa, aku takut sendiri di rumah, Kakak. Bukankah semua ini demi kehidupan kita? Demi kita. Aku memang dulu sering berdagang keluar desa bersama pekerja-pekerjaku. Kau tidak perlu khawatir, Arno. Maka akhirnya, Wong Bagus berusaha sendiri dengan berdagang buah-buahan hasil panennya. Dia memang pernah melakukan hal itu bersama para pekerja. Sudah malam sekali. Kenapa Kakang Bagus belum kembali? Aku khawatir sekali. Katanya dia akan mengantar buah-buah mangga itu ke desa Singko. Rasanya sore hari Kakang Bagus sudah pulang. Aku kasihan sekali dengan Kakang Bagus. Kini dia harus turun tangan. Dia harus berusaha sendiri. Aku ngantuk sekali rasanya. Arno menggeliat. Rasa ngantuk sudah menyerangnya. Gadis itu sebenarnya bermaksud menunggu suaminya pulang. Tetapi akhirnya dia tertidur lelap. Dan tidak berapa lama kemudian, tanpa diketahui, Barja yang dalam keadaan mabuk datang ke rumah itu. Rupanya pintu rumah ini tidak dikunci. Marna Arno, aku datang. Pintu kamar Arno ditutup. Aku harus membukanya. Pintu kamar itu pasti tidak dikunci. Karena Arno memang biasa menunggu Wong Bagus suaminya pulang. Aku harus masuk. Aku harus minta uang padanya. Uangku sudah habis. Arno sedang tidur pulas. Tubuh gadis itu memang bagus. Ya, apakah aku sudah tolong? Bukankah ini kesempatanku yang selama ini aku nantikan? Aku sudah lama mengincar Arno. Indah sekali bentuk tubuhmu, Arno. Aku benar-benar beruntung sekali. Tidak, jangan Kakang. Diam, Arno. Diam. Tenanglah.
Jangan berontak. Diam kataku. Kau bisa aku cekik nanti. Arnum gelagapan karena tangan Barja begitu kuat menutup mulutnya. Gadis itu berontak, tetapi Barja lebih kuat menindihnya. Kemudian dengan kasar, Barja menyobek pakaian Arnum. Pakaian Arnum koyak-koyak, dan Barja tidak membuang kesempatannya itu. Dan selanjutnya... Tidak ada lagi suara. Sunyi-sunyi. Hanya sekali desah napas Barja yang memburu. Dan selanjutnya... Arnum menangis sejadi-jadinya. Dan tak lama kemudian, di pintu kamarnya itu, Wong Bagus berdiri memperhatikan. Arnum? Kakak Bagus. Arnum? Aku takut, Kakak. Aku takut, Kakak. Kenapa menangis? Kenapa tiba-tiba kau datang memelukku dan menangis? Ada apa? Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Ayo, ceritakan. Dengan perasaan berat dan sedih, Arnum menceritakan apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Wong Bagus terkejut. Arnum telah diperkosa oleh kakaknya sendiri. Barat! Telah dihabisi hartaku. Ini istriku. Aku harus menuntut. Aku harus menuntut. Barat! Wong Bagus geram. Lalu pemuda itu melangkah keluar rumahnya dan dia mencari Barja. Dia temukan Barja di sebuah warung tempat biasa laki-laki itu berada. Iblis! Bangunlah kau! Jangan kau enak-enakan mabuk dan bersenang-senang. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Kau Wong Bagus. Ada apa? Barat! Kau jangan bodoh. Kau telah memperkosa Arnum istriku. Adikmu sendiri. Telah kau habisi hartaku. Sekarang istriku kau perkosa. Tutup mulutmu, Kau mau apa? Kau mau menuntut aku? Aku memang telah memperkosanya. Kau harus tahu, karena aku juga menyukai Arnum. Dia bukan adikku. Ia bukan adik kandungku. Ia adalah adik tiriku. Kau kini sudah tahu, bukan? Arnum memang bukan adik kandungku. Dia adik tiriku. Selama ini, Arnum tidak tahu. Semenjak bayi dia dibawa ibunya dan kawin dengan ayahku. Keparat! Laki-laki bajingan! Rasakan pukulanku! Wong Bagus sudah tidak bisa menahan amarahnya. Pemuda itu mendadak memukul Barja. Lalu terjadilah perkelahian. Barja nampaknya naik pitam. Dia mengambil pecahan botol dan menyerang Wong Bagus. Wong Bagus semakin kalap. Dia takut akan keselamatan dirinya. Wong Bagus berusaha menghindar. Dan Barja terus menyerang hingga Wong Bagus terpojok. Pemuda itu menyender ke dinding. Barja yang ada di hadapannya begitu geram. Dan dia siap untuk menusukkan pecahan botol itu ke lambung Wong Bagus. Ayo, majulah kau. Lambungmu akan hancur berantakan. Habislah riwayatmu kini. Aku tidak boleh melawannya. Aku bisa mati konyol. Aku kasihan dengan Arnum. Aku tidak mau meninggalkan dia. Aku tidak mau. Aku sangat mencintai dia. Mau kemana kau? Dia takut. Dia lari. Siapa yang berani dengan Barja? Setelah kejadian itu, Wong Bagus berusaha melupakannya. Walau Barja tidak datang lagi ke rumah Wong Bagus, tapi ada perasaan hancur pada Wong Bagus. Karena istrinya sudah diperkosa, Arnum merasa malu sekali kepada suaminya. Waktu terus berlalu. Arnum akhirnya Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Aku sudah mengandung seorang bulan.
Anak yang akan lahir bukan anak kakakku bagus. Dia anak kakakku sendiri. Tidak. Aku tidak rela. Kasihan saja. Aku sudah menikahiku. Aku sudah tidak pantas jadi istrinya lagi. Aku sudah kotor. Lebih baik aku mati. Armand terus melangkah menjauhi rumahnya. Tujuannya hanya satu. Dia akan mengakhiri hidupnya. Armand terus saja berjalan. Hingga senja hari, Armand tiba di sebuah telaga. Aku ingat lagi ini. Telaga ini adalah tempat di mana pertama dulu kakang Baku suamiku bercerita akan keindahan perkawinan, bercerita akan pernikahan. Kini telaga ini harus jadi temanku, tempat untuk hidup selamanya. Aku harus menghabiskan riwayat hidupku di telaga itu. Maafkan aku, kakak. Kakak bagus. Tenaga itu tersenyum padaku. Sepertinya tenaga itu menyambutku gembira. Ini seperti menungguku. Dia sudah menjemputku. Tenaga itu melambaikan tangannya padaku. Dan sepertinya mengucapkan selamat datang padaku. Ya, aku akan datang ke tempatmu. Sambutlah aku. Armand seperti sudah kehilangan kesadarannya. Dia merasakan kalau telaga yang menganga di hadapannya itu tersenyum. Telaga itu seakan melambaikan tangan. Sepertinya telaga itu sudah siap menjemput dirinya. Iya, tunggulah aku. Aku akan datang ke perutmu itu. Tunggulah, aku akan datang. Armand melangkah perlahan. Semakin lama langkah kaki itu semakin cepat. Dan selanjutnya, Armand melompat jauh ke tengah telaga itu. Tubuh Armand lenyap di telan telaga itu. Suara teriakan itu adalah suara Wong Bagus. Pemuda itu baru saja tiba di tempat itu. Pemuda itu berlari cepat sekali mengejar Armand. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Sampai jumpa.